Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, puan-puan, tuan-tuan? Sehat semua ya? Lama kita berhenti menantikan akhir bulan Syawal. Suara Ustazah oke ke tak di sana? Jelas? Terang? Macam terasa kosong lah kan ya? Berhenti. Tak ada kelas. Yang di Singapura sehat? Yang di Indonesia sehat? Penang jelas. Oke, menanya suaranya tak ini ya, tak bising ya, jelas ya. Baik, puan-puan, tuan-tuan, kita mulakan ya perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas difikir-fikir, direnung-renung, akhirnya Ustazah mencoba untuk melengkapkan siri perbincangan kita, yaitu siri mengaji Syawal. Maknanya ini sesi yang ke-14 kita anggaplah. Tetapi perlu jarak masa agar tidak berterusan ya, supaya kita juga tidak berhenti lama-lama. Jadi ketika Ustazah membuka catatan-catatan semula, Ustazah teringat ya perbincangan tentang masalah harapan manusia, dan seketika itulah Ustazah teringat akan syairnya Imam Asy-Syafi'i. Yang syair itu diucapkan di akhir hayatnya menjelang kematiannya, di atas katil kematiannya itu. Dan kita juga sudah membincangkan tentang masalah tazkiyatun nufus, bahwa mengingat kematian itu adalah merupakan salah satu daripada asbab yang dapat mensucikan jiwa kita, melembutkan jiwa kita, mendekatkan jiwa kita kepada pencipta jiwa kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendekatkan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan profil Al-Quran, dalam Al-Quran yang kita ambilkan sampel ketika itu adalah Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim alaihissalam diiktiraf dalam Al-Quran dalam dua surah, ya surah Asy-Syu'ara dan surah As-Saffat, bahwa beliaulah seorang yang berqalbun salim, yang istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, yang sentiasa berdepan dengan kehidupan melalui kelapangan hatinya, yang sentiasa berdepan dengan ujian yang besar dengan melalui ketundukannya,
itulah Ibrahim alaihissalam. Namun ada tak profil-profil manusia yang tidak disebutkan namanya secara langsung dalam Al-Quran, namun secara tidak langsung profil itu pun telah mengisi makna-makna dalam Al-Quran itu. Maka saya berinisiatif untuk mengambil contoh Al-Imam yang disebut sebagai Imamud Dunya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Hal ini lebih urgent lagi, penting lagi untuk diketengahkan, memandangkan kita sebagai orang Asia secara umumnya, ya, kita ini lebih banyak, artinya ada sebagian yang tak juga mengambil mazhab Asy-Syafi'i, tetapi saya melihat orang Malaysia lebih kepada mazhab Asy-Syafi'i. Lalu adakah ketika kita bermazhab Asy-Syafi'i itu kita mampu membaca biografi, profil hidupnya, apa yang dilakukannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana sikapnya, khususnya sikap Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sempat mengatakan dalam kenyataannya bahwa mazhabku adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya datang sunnah Nabi yang belum aku ketahui, lalu bertentangan dengan pendapatku, maka tinggalkan pendapatku dan ambillah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan juga keselamatan. Ya, itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa may ya'tasim billahi yaslam minal wara wa may yarjuhu hayhata an naddama. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu dijelaskan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang syair Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu kalau dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, ya, diberi tajuk berkemas menuju akhirat, dan kalau dalam bahasa Arabnya diberi tajuk pengharapan, yaitu ilaika, hanya kepadamu. Syairnya cukup panjang, ya, tetapi disusun mana yang paling penting, ya, dan disenandungkan dalam bentuk untaian, ya, dan mungkin kita sudah sebagian, ya, sudah ada yang akrab, sudah ada yang mendengar, sudah bahkan ada yang menghafal, yaitu ilaika ilahal khalqi arfa rogbati. Baik, sebelum Ustazah bincangkan tentang syair Imam Asy-Syafi'i, latar belakangnya adalah satu ketika murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Muzanni mendatangi, menziarahi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau menziarahi itu adalah bermaksud untuk menanyakan kabar gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Lalu Al-Imam Al-Muzanni bertanya, bagaimana keadaan Anda hari ini? Bagaimana kabar engkau hari ini, wahai guruku? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, nampaknya hari ini, pagi ini, aku akan segera kembali menuju Allah. Nampaknya aku akan pergi ke akhirat dan aku akan berpamitan kepada semua ikhwan dan juga kerabat. Dan selepas itu nampaknya aku akan menghadap Tuhanku. Namun aku tak tahu. Aku tak tahu bahagianku, aku tak tahu nasibku ketika aku menghadap Tuhanku. Adakah aku akan mendapatkan bahagian kenikmatan di surga?
ataukah aku akan mendapatkan bagian siksaan di neraka. Jadi inti perbincangan itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, nampaknya hari ini aku akan berkemas ke akhirat. Dan selanjutnya aku akan menghadap Tuhanku. Dan ketika aku menghadap Tuhanku nanti aku tak tahu nasibku, bahagianku. Adakah aku mendapatkan bahagian di surga dengan penuh kenikmatannya? Ataukah aku mendapatkan bahagian di neraka dengan segala penderitaannya? Terkait dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, saya teringat perkataan Malik bin Dinar. Ketika dia menutup mukanya, lalu dia berkata, "Duhai Rabb Malik bin Dinar, engkau sudah tahu bahagian Malik bin Dinar. Engkau sudah tahu tempat saya itu di neraka atau tempat saya itu di surga. Namun aku sekarang belum tahu ya Allah, apa yang telah engkau ketahui." Sama dengan kita hari ini, apa sebetulnya pikiran yang melintas dalam jiwa kita hari ini? Ketika kita berpikir tentang kematian yang mendekati kita, mungkin pikiran itu akan berlanjut sampai pada satu pikiran. Adakah nanti aku akan mendapatkan bahagian di surga atau bahagian di neraka? Hal itu yang membuat kita akan jadi takut. Hal itu yang membuat kita akhirnya menjadi berharap. Antara takut dan harap itu muncul ketika seseorang mengingat akan kematiannya. Takut dan harap itulah amalan hati yang akan kita pertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah Ta'ala. Jika pikiran kita hari ini tentang kematian, maka ada baiknya kita mengenang kematian seorang imam yang pada kematiannya itu Allah meneguhkan hatinya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27, surah yang ke-14. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman itu dengan perkataan yang teguh, perkataan yang kukuh, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah dalam hidupnya, dalam menjelang kematiannya, bahkan ketika di akhirat nanti Allah teguhkan ucapan itu. Adakah kita menyaksikan ucapan itu ada pada imam kita, Imamun Asy-Syafi'i? Iya. Hal itu boleh kita saksikan daripada senandung untayan beliau. Bagaimana kita berpikir orang yang dalam keadaan sakit yang menjelang kematiannya, ucapannya tersusun, penuh hikmah, bahkan kita baca hari ini, kalau bukan seorang pribadi yang mustaqim. Betul tidak? Kita sudah pernah membincangkan hari itu tentang as-sakinah. As-sakinah yang akan turun ya kepada orang-orang yang telah mengatakan Rabbunallah. Sakinah itu adalah keteguhan di mana akan berlaku goncangan jiwa ketika manusia itu mengalami sakratul maut. Tetapi apa yang luar biasa kita dapati adalah beliau mengingat Tuhannya. Beliau mengucap dengan patah-patah kata yang berbait, bersyair, puitis, sastra, penuh hikmah. Kita masih ingat dalam kitab kalimat Qur'ani tentang pandangan Ibnu Abbas bahwa ciri orang yang mendapatkan sakinah dari Allah adalah ucapan kata-katanya itu sentiasa benar dan penuh hikmah, ya, tenang, mengalir laksana air, ya, yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah tanpa ada paksaan. Itulah yang kita saksikan dalam senandungnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada sebagian di antara rekan kita yang mungkin belum paham makna syair itu, tetapi sudah tersentuh jiwanya oleh emosi yang dibawakan, diketengahkan oleh
penyampai syair itu yang mensenandungkan dalam bentuk nasyidnya, ilaik. Ada yang menangis juga ketika memahami perkataan tersebut, sungguh pilu, sungguh syahdu, sungguh menusuk dalam kalbu, seolah-olah kitalah orang yang tengah didatangi oleh kematian itu. Seolah-olah kitalah Al-Imam Asy-Syafi'i yang ajal hendak menjemput kita, seolah-olahnya. Sehingga kita pun larut dalam tangisan pilu, syahdu, ya, menyayat kalbu. Baik. Syair itu kalau kita bunyikan, ya, dalam kitab ini cukup panjang, tetapi saya akan kemukakan yang biasa disenandungkan, yang terdiri daripada 3 bait besar. Kalau diulang-ulang jadi 6 bait, ya, yang dalam 1 bait, ya, kadang-kadang sampai 8 baris. Bermakna hari ini kita akan bincang sekitar 24 baris, ya, senandung untaian syair Al-Imam Asy-Syafi'i. Pertama, imam kita berkata dengan pilunya, ilaika ilahal khalqi arfa rughbati wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima walamma qasa qalbi wa daqat madahibi ja'altu raja minni li afwika sullama fama zilta dha afwin anidh dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarrama. Ilaika ilahal khalqi arfa rughbati. Kepadamulah, wahai Tuhan seluruh makhluk, aku menyandarkan harapanku. Ingat ya pomponnya, ini ayat ini, syair ini diungkapkan beliau ketika beliau hendak meninggal dunia. Kepadamulah, wahai Tuhan seluruh makhluk, aku menyandarkan harapanku. Wa in kuntu ya dal manni wal judi mujrima. Walaupun diri ini sadar sebagai pelaku dosa, tetapi selagi engkau memiliki kurnia, ya, dan juga kemurahan, aku akan tetap mengarahkan pengharapanku untuk mendapatkan kurniamu itu hanya kepadamu. Walamma qasa qalbi wa daqat madahibi. Dan ketika kalbuku terasa keras dan perjalanan hidupku begitu berlika-liku, sempit sesak terasa hidupku ini, ja'altu raja minni li afwika sullama. Maka aku jadikan harapanku itu kepadamu ya Allah sebagai tangga, ya, untuk menghantarkan sampai pada kemaafanmu. Aku jadikan pengharapanku ini sebagai tangga untuk mendapatkan keampunanmu, kemaafanmu, wahai Tuhan seluruh makhluk. Fama zilta dha afwin anidh dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Selagi mana engkau sentiasa dalam kemaafan, maksudnya selagi mana engkau wahai Rabb dalam perbuatan memaafkan dan maafkan, famazil tada'afin anad danbi, memaafkan atas dosa manusia, lam tazal tajudu wa ta'fu, maka saya pastikan bahwa engkau ya Allah akan sentiasa dalam keadaan tajud, sungguh dermawan, wa ta'fu, sungguh memaafkan, tajudu wa ta'fu. Minnatan wa takarruma, itu sebagai satu bentuk anugerah dan juga penghormatan.
Jadi pada satu bait ini, Imam Asy-Syafi'i menyandarkan pengharapannya hanya kepada Allah ketika ajal hendak menjemput. Dan dia sadar, dia rasa ketika muridnya bertanyakan, apa kabarmu hari ini wahai guruku? Nampaknya aku akan segera menuju akhirat wahai muridku. Ada rasa, ada nur yang Allah bagi dalam kalbunya untuk membaca keadaan dirinya. Sehingga firasat dia menyatakan bahwa dirinya sekejap lagi akan pergi menjumpai Tuhannya. Maka apa yang dilakukan adalah dia merintih penuh harap. Harapan untuk sampai mendapatkan keampunan, dan dia jadikan harapan itu layaknya tangga-tangga yang akan menghantarkan dirinya menuju Tuhannya. Oke, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Baru dalam satu bait ini ada pelajaran yang paling berharga yang kita dapatkan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana dia mengajarkan kepada kita. Ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita dalam keadaan tercekam, ketika kita dalam keadaan tak menentu, rasa penat, rasa letih, rasa goncang, falamma qasa qalbi wa daqat madahibi, yang dibuat adalah ja'altu raja minni li afwika sullama. Dia segera ingin mendapatkan kemaafan, tapi melalui apa? Melalui sebuah harapan. Dari sini kita nanti akan luruskan persepsi tentang harapan. Ya. Dari sini kita akan luruskan persepsi tentang harapan. Harapan itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia melalui feeling, melalui sangkaan, melalui angan-angan. Harapan itu adalah sebentuk amalan kalbu. Selepas amalan anggota badannya itu dijalankan. Jadi poin satu bait itu adalah menjelaskan tentang harapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tentang pengharapan. Yang dalam bahasa Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Ar-Raja. Dan dalam bahasa Al-Quran juga dikatakan Ar-Raja. Apabila kita buka dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i ini, Raja itu asasnya adalah khauf. Ya, dia akan disandingkan dengan perasaan takut. Dan hal ini boleh kita cek dalam Al-Quran, surah yang ke-17, ayat yang ke-57. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ketika seseorang itu berharap kepada Allah, apa yang diharapkan sebetulnya? Yarjuna rahmatah. Yang diharapkan itu adalah rahmat. Ya. Jadi harapan kita, apalagi ketika kita sakratul maut. Apalagi maksudnya, ketika kita sakratul maut. Ketika tidak sakratul maut pun kita mengharapkan benda ini. Harapan kita yang pertama adalah kita mengharap akan rahmat Allah. Rahmat itu boleh berbentuk dalam kemaafan. Rahmat itu boleh berbentuk dalam maghfirah, keampunan. Bahkan rahmat itu boleh dalam bentuk kenikmatan yang abadi, yaitu surga. Jadi hidup itu sentiasa dalam pengharapan. Dan harapan kita di dalam Al-Quran itu pertama ya diletakkan adalah mengharapkan rahmat Allah. So pertanyaannya puan-puan dan tuan-tuan, pagi hari ini apa yang kita harapkan dari Allah? Adakah kita hanya mengulang ayat yang sama mengharapkan yang namanya selain rahmat, kita mengharapkan benda-benda yang lain yang sifatnya hanyalah kenikmatan yang sementara? Coba kita susun, kita kemas semula sebelum kita berkemas menuju Allah. Kita kemaskan di dunia ini.
Jadi rahmat. Dan ini berdasarkan pada Al-Quran surah yang ke-17 ayat yang ke-57. Yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Kemudian yang kedua, apa yang kita harapkan sebetulnya selain rahmat itu? Ada tak? Yang kita harapkan yang kedua dalam Al-Quran adalah al-liqa. Liqa'ullah. Ya, jumpa Allah. Coba kita set diri kita lagi sekarang ini, selagi hari Jumat ini. Apa yang kita harapkan selepas kita mengharapkan rahmat Allah berbentuk pengampunan dan juga kemaafan itu? Atau berbentuk petunjuk dan lain sebagainya. Apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 110. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa Allah. Ya Allah, kita hari ini berharap jumpa apa? Kita susun semula, kita kemas semula kalbu kita. Ya Allah, sungguh diri ini berharap untuk berjumpa denganmu. Mengapa demikian? Sebab ketika kita berharap untuk berjumpa dengan Allah, maka kita akan berbekal. Kita akan berbekal, berkemas menuju akhirat melalui amal saleh. Dan amal saleh itulah yang akan diibaratkan laksana kapal. Kapal yang akan melintasi luasnya lautan. Ataupun onta yang akan melintasi luasnya Sahara. Maka unta adalah kapalnya padang pasir. Jadi setiap orang yang ingin berharap berjumpa Allah, maka dialah orang yang cerdas. Ya, dalam riwayat Abdullah bin Umar, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang sentiasa mengingati kematiannya, kemudian dia akan berbekal untuk menjemput kematiannya itu. Akhirnya seseorang itu akan bersiap. Ini di luar nas hadis bagian terakhir kita buat ulasan. Akhirnya orang itu akan siap untuk menerima keletihan, siap untuk menerima kepayahan, siap untuk menerima penderitaan, siap untuk menerima kepedihan hidup. Dan akhirnya sifat kebanggaan sedikit demi sedikit mulai akan terhakis. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang sentiasa mengingat kematian. Di sebalik kematian itu akan ada hari perjumpaan dengan Tuhan. Maka dia akan berbekal menuju Tuhannya. Dan dia akan siap untuk menerima kepedihan, penderitaan hidup. Dan akhirnya perlahan-lahan harta benda yang dibanggakan itu akan mulai terhakis. Karena dia teringat akan kematian itu. Maka puan-puan, tuan-tuan, ketika kita memiliki kenikmatan yang ada kecenderungan untuk membanggakan, sungguh kebanggaan itu akan hilang tatkala manusia itu mengingat akan kematian, bersiap untuk berbekal menuju Tuhan, dan akhirnya tiada sedikit pun harta benda yang dia banggakan. Yang ia siap adalah dia akan menanggung beban derita yang akan dia lalui di dunia itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang sentiasa mengingati kematian dan akan bersiap untuk berbekal menuju Allah nanti melalui amal saleh. Lalu ketika sudah beramal saleh, ajal menjemput, dia akan berharap. Berharap dengan apa? Berharap dengan amal yang telah ia lakukan. Maka orang yang berharap itu adalah orang yang sentiasa berada dalam usaha yang maksimum, bukan orang yang tertipu oleh sangkaan-sangkaan, menyangka sekian dapat sekian. Itu adalah orang yang bertamanni. Maka jangan pernah puan-puan, tuan-tuan mau diajar oleh orang lain untuk bertamanni, berangan-angan, bersangka nak dapat kereta merah, sangkakan kereta merah, akan datang kereta merah. Itu semua adalah at-tamanni. Dan yang diajarkan oleh Imamuna Asy-Syafi'i adalah ar-raja. Wa ma huwa raja? Raja itu dibina oleh perasaan takut, direalisasikan dalam bentuk 4 perkara. Itu kalau kita cek dalam Quran ya, perempuan. Pertama, dengan amal saleh.
dengan amal saleh pertama. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-18 ayat 110. Dengan amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Jadi ketika seseorang itu berharap, harapan yang kedua adalah jumpa Allah, bagaimana nak menyambut berjumpa dengan Allah? Falyamal amalan salihan. Maka beramallah dengan amal yang saleh itu. Apakah amal saleh? Amal saleh adalah kapal Anda untuk sampai Allah. Ya, kapal. Diibaratkan sebagai kapal. Dan kelak ketika kita dibangkitkan oleh dari alam kubur kita, ada kendaraan namanya amal saleh yang kita akan menunggang. Jadi fakta akan berlaku nanti bahwa kita akan menunggang amal saleh kita. Yaitu apa? Kendaraan. Ketika Allah menyiapkan kita sebagai wafdah, sebagai duta besar yang akan ada kendaraan. Dan kendaraan itu hakikatnya sudah kita bina dekat dunia. Apakah itu? Amal saleh. Menjalankan perintah Allah. Tetapi menjalankan perintah Allah tak cukup. Karena takwa itu mesti ada dua. Yaitu meninggalkan larangan Allah. Maka Allah sambut ya, sandingkan. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Di sini ada larangan. Larangan bermakna tarkul ma'asi. Tinggalkan maksiat. Dan maksiat yang paling besar adalah menyekutukan Allah. So itu namanya harapan. Harapan ar-raja. Yaitu sesuatu yang mungkin akan terwujud ya, karena sesuatu itu yang diharapkan itu di follow up dengan amalan praktis dalam bentuk amal soleh ataupun tinggalkan maksiat. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan harapan kita selain kita tinggalkan maksiat adalah kita diminta untuk berdoa, ya, doa. Dan doa itu dicontohkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-12 ayat 83 di mana Allah berfirman, Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil, ya, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Yakub ketika melihat perlakuan anak-anaknya terhadap Yusuf, maka Yakub mengatakan, sungguh nafsu kalian telah mendesak, sawwalat, menghimpit kalian, sehingga apa yang kalian lakukan pada saudara kamu yaitu Yusuf, kamu anggap perkara itu baik dan tidak ada salahnya. Fasabrun jamil, maka saya tenangkan jiwa saya yang goncang, jiwa saya yang tertekan, jiwa saya yang stres, kata Yakub. Dengan apa? Dengan kesabaran. Saya katakan pada diri saya sendiri, sabarlah wahai diri, sabarlah wahai diri. Sabar itu adalah sesuatu yang indah. Tidak ada sesuatu yang akan menjadi indah, melainkan pada sesuatu itu ya terhias kesabaran. Asallah, asa itu harapan. Maka ada orang putus asa. Putus asa itu, putus itu bahasa Melayu, asa itu bahasa Arab. Putus asa itu putus harapan. Maka dalam Al-Quran orang yang berharap itu menggunakan kata-kata asa. Asa ayyab'asakallah. Asa ayyatiyani bihim jami'a. Ya, dia berharap, Nabi Yakub berharap bahwa Allah akan mendatangkan semua nanti anak-anaknya itu termasuk Benyamin sekali, ya, kepadanya. Ya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Jadi dari sini kita boleh menangkap satu makna. Sesungguhnya kepada orang yang tertekan, orang yang stres, orang yang sedih, tidak ada ungkapan yang cantik melainkan ungkapan Al-Qur'an yaitu bersabarlah. Karena makanya kalau bersabar itu jangan bersabarlah saja bagi ayat-ayat yang boleh membuat dia mau bersabar. Bersabarlah dengan musibah yang menimpa engkau. Sesungguhnya kesabaran itu indah. Indah itu perlu disampaikan. Jangan sabar-sabar begitu. Sabarlah. Sesungguhnya pada kesabaran itu ada keindahan. Dalam kesabaran itu ada kekuatan. Ya, dengan kesabaran itu, satu, dosa kamu akan dipadamkan. Dua, dosa kamu akan diangkat oleh Allah. Tiga, kebaikan akan ditambahkan. Engkau dijadikan oleh Allah laksana emas yang dipajang di atas etalase perhiasan itu. Kamu tak mau ke? Ya.
Kita ambil ayat Quran, itu bahagian daripada solusi menyembuhkan atau merawat penyakit kalbu. Karena Allah hanya akan beri petunjuk pada orang yang sabar. So, sabar itu kita kekalkan, jangan kita ubah. Ya. Kalau berbentuk larangan, kita kekalkan larangan. Supaya orang tahu itu larangan. Kalau berbentuk perintah, kita kekal perintah. Jangan semua itu dianggap kena positif semuanya. Dibagi alternatif semuanya. Kalau benda itu terlarang, katakan pada anak kita benda itu terlarang sudah. Biar dia tahu, oh ini larangan Tuhan. Jangan tak dikenalkan larangan, dibagi alternatif. Be strong, be positive, be semua, be love. Tetapi tak pernah anak tahu tentang larangan apa, perintah apa. Karena takwa itu adalah amal soleh berbentuk perintah. Karena takwa itu adalah larangan berbentuk meninggalkan maksiat. So di komen dengan doa. Baik. Dan yang keempat, untuk mewujudkan harapan kita kepada Allah, apalagi nak menjelang sakratul maut, kita kena bina dulu ini. Jangan kita larut dengan syairnya Imam Syafi'i, tak tahu apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Oke, disinilah disebutkan ittiba, ya, Rasul, ittiba sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-33, ayat yang ke-21. Apa firman Allah? Firman Allah adalah, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada rule model. Sila ikuti dia. Dan tidak ada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, pegang sunnah Rasulullah, melainkan orang yang berharap untuk berjumpa Allah dan berjumpa dengan namanya hari akhirat. Bermakna, puan-puan, tuan-tuan, harapan kita yang ketiga mengikut Al-Quran surah yang ke-33 ayat 21 adalah kita berharap wujudnya hari akhirat. Biasanya orang yang dizalimi, orang yang disakiti, dia akan berusaha untuk menenangkan jiwanya. Tak apalah, akhirat kan ada. Itu jadi tenang jiwanya. Jadi harapan kita kepada Allah adalah satu, rahmat. Rahmat berbentuk ampunan. Rahmat berbentuk maghfirah. Rahmat berbentuk kenikmatan di surga. Tapi bilakah rahmat itu? Ketika kita akan jumpa Allah nanti. Dan bilakah hari perjumpaan dengan Allah itu? Pada hari akhirat. So inilah yang perlu kita harapkan. Ini yang perlu mengisi kalbu kita. Ini yang perlu kita fikirkan. Kalau ada orang yang bertanya, apa yang Anda fikirkan dalam jiwa Anda hari ini? Saya fikirkan tentang bagaimana mendapatkan rahmat Allah. Saya berpikir bagaimana saya nanti berjumpa dengan Allah. Saya berpikir bagaimana nanti saya akan dihisab pada hari pengadilan nanti, hari akhirat. So disinilah yang membuat kita, rangkaian ini membuat kita akan beramal soleh, akan meninggalkan maksiat, akan berdoa, akan melakukan ittiba sunnah. Baru di sini akan ada jawaban. Jawabannya adalah as-sakinah. Kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Tidak ada ketenangan yang diraih oleh seseorang dalam hidupnya, melainkan ketika orang itu hanya berharap kepada Allah. Yang harapan itu dilatar belakangi oleh rasa takut. Cuma perempuan dan tuan-tuan, saya beritahu. Ada sejenis penyakit hari ini namanya penyakit ketakutan. Penyakit ketakutan apabila dia muncul, apabila dia tak balance dengan yang namanya harapan. Ketika kita berharap, jangan terlalu optimis dalam harapan itu. Maksudnya jangan terlalu berani. Seolah-olah senang dan mudah. Oke, buat maksiat Allah ampunkan. Buat maksiat ya Allah ampunkan. Jadi kita macam berani dan mempermainkan Allah nantinya. Jadi harapan ini bukan lepas begitu saja. Suka-suka buat maksiat, minta ampun, Allah bagi maaf. Tidak. Jangan terlalu berani ya dalam berharap itu nanti membuat kita akan mudah untuk bermaksiat. Dan jangan juga terlalu takut dengan dosa yang begitu banyak. Karena ketakutan itu akan membuat kita
seolah-olah dosa yang banyak itu tidak akan diampunkan, akhirnya putus asa. Bila putus asa, ya, dia akan berani untuk berbuat maksiat. Kenapa? Daripada dosa tidak diampunkan, dosa aja lah begitu. Jadi terlalu berlebihan rojaknya, terlalu berlebihan khaufnya, dua-duanya akan menatijakan keburukan. So dua ini kena balance, ya. Roja dengan khauf kena balance, tidak boleh melebihi satu sama lain. Dia mesti balance, ya. Macam sayap, kalau dia tak balance, dia tak boleh terbang ke atas, ya. Coba tengok kalau Anda semua pernah buat layang-layang, kita ukur, ya. Kalau tidak sama, dia akan sengit ke bawah dan jatuh. Tapi kalau sama, kita timbang sama rata, dia boleh terbang ke atas. Itu layang-layang. Maka dua ini mesti balance, seimbang, ya. Oke. Ini tentang masalah harapan. Jadi perempuan, tuan-tuan, saya nak bagi tahu di sini pentingnya. Apabila kita berharap, jangan kita cuma berharap menggunakan model tamani. Marilah kita berharap menggunakan model roja. Yang harapan itu bukan dinatijahkan, maksudnya tercetus oleh satu ilmu yang tidak jelas. Seperti kalau aku nak sekian, aku akan dapat sekian. Kalau aku nak sekian, aku dapat sekian. So kita fikir semua itu kita akan dapat. Tidak, jangan terjebak oleh ungkapan seperti itu, ya. Kita balancekan dengan amal soleh kita, ya. Itu namanya harapan, ya. Itu namanya ar-roja. Satu harapan yang akan terwujud tatkala sebab-sebabnya itu telah direalisasikan atau diwujudkan terlebih dahulu. Jadi nanti satu ketika kematian mendekati kita, kematian di sekitar kita, dia akan macam menyerang kita, dan ketika tiba masanya nanti tidak ada sesuatu yang akan kita ucapkan selain pengharapan kita kepada Allah, kemaafan dari Allah, ampunan dari Allah, karena kita yakin kita akan berjumpa Allah, karena kita yakin kita akan mengambil kitab catatan amal kita, di manakah itu di hari akhirat, ya. Jadi mengingat kematian itu adalah mencerdaskan diri kita. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sentiasa mengingati akan kematiannya. Baik, seterusnya syair Imam Syafi'i. Alastalladzi ghaddaitani wa hadaitani, ya. Wa ma zilta mannanan alayya wa mun'ima. Asa man lahul ihsanu yaghfiru zallati wa yasturu awzari wa ma qad taqaddama. Wa in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin dhalumin ghashumin la yuzayilu ma'sama. Wa in tantaqim minni walastu biayisin walau adkhalu nafsi bijurmi jahannama. Imam Syafi'i meneruskan bait-bait syairnya, ya. Bukankah engkau ya Allah yang bagi makan aku? Bukankah engkau ya Allah yang bagi petunjuk aku? Alastalladzi ghaddaitani wa hadaitani wa mazilta mannanan alayya wa mun'ima. Selagi engkau masih dalam keadaan murah, mannanan memberikan kurnia, alayya wa mun'ima memberikan kenikmatan, mengapa aku tak berharap kepadamu? Urusan duniawi Allah beri, takkan urusan ukhrawi yang kita pohon tak diberi, kan? Ya. Asa man lahul ihsanu yaghfiru zallati. Aduhai kiranya zat yang begitu baik ini, ya, memaafkan segala bentuk keterpesonganku, memaafkan segala bentuk kesalahanku. Asa man lahul ihsanu yaghfiru zallati. Ya Allah, saya mohon ampunanmu selagi engkau baik memberikan hidayah, memberikan makanan untuk hidupku. Aku akan sentiasa memohon namanya ampunanmu ya Allah. Wa yasturu auzari wa ma qad taqaddama. Dan sentiasa menutup dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, dan apa yang telah berlaku di masa laluku. Jadi orang yang tengah dalam keadaan sakarat itu, hendak mati, sakit menuju kematiannya itu, yang diingat adalah dosa-dosa di masa lalunya. Lalu dia kaitkan dosa-dosa di masa lalunya itu dengan Allah yang dia telah makrifati. Yang Allah itu adalah wa mazilta mannanan alayya wa mun'ima, yang sentiasa tak pernah henti untuk memberi dan memberi kenikmatan pada hamba-hambanya, khususnya kemaafan dan ampunan.
Wa in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin. Ya. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, jika engkau maafkan aku, sungguh hakikatnya engkau hanyalah memaafkan orang yang mutamarrid, orang yang derhaka, zalum, yang zalim, ghasyum, yang suka berbuat aniaya. La yuzayilu ma'sama, yang sentiasa berdosa dan berdosa. Wahai Allah Tuhanku, jika engkau maafkan daku, sungguh daku ini hanyalah seorang yang melakukan kederhakaan, kezaliman, penganiayaan yang tiada henti. Coba tengok, inilah bentuk ketundukan, kerendahan hati Imam Syafi'i ketika sakit di akhir hayatnya. Tidak merasa dirinya itu sudah hebat, walaupun hafal menjaga hadis sampai ribuan. Tidak merasa dirinya itu orang yang hebat ketika banyak pengikutnya memiliki mazhab. Tidak. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling hina di hadapan Tuhannya. Sehingga ketika dia mengharap ampunan Allah, dia katakan, sekiranya engkau maafkan daku, ya Allah, daku ini hanyalah seorang ahli maksiat. Kalau kita dikritik orang, aku tak macam dia lah. So di mana kita contoh sifat tawaduknya Imam Syafi'i? Dan kita memang akan otomatis dikritik orang tak terima karena makrifat kita dengan Tuhan kita itu belum tinggi. Karena kita masih terjebak oleh ilusi kesempurnaan diri. Sehingga kita sakit hati apabila orang kritik kekurangan diri kita ini. Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan lagi, wa in tantakim minni walastu bi'ayisin. Jika engkau tak maafkan aku pun ya Allah. Jika engkau nak menghukum aku pun ya Allah, wa in tantaqim minni walastu bi'aisin. Namun aku tidak akan pernah putus asa ya Allah. Jadi makrifat Asy-Syafi'i terhadap kemurahan Allah itu tak membuat dirinya putus asa ketika mengenang dosa-dosa di masa lalunya ketika sakratul maut. Wa in tantaqim minni walastu bi'aisin. Walau adkhalu nafsi bi jurmi jahannam, sekalipun dosa-dosaku yang tak engkau maafkan itu akan mencampakkan daku ke dalam dasar neraka, bi jurmi jahannam. Artinya Imam Asy-Syafi'i, kalaupun dosa-dosaku nanti memasukkan aku ke neraka, aku tidak akan putus asa di neraka untuk memohon ampunanmu ya Allah. Atau ketika sangkaanku begitu besar bahwa aku menjadi ahli neraka, aku pun tak akan putus asa, putus harapan. Karena itu Imam Asy-Syafi'i akalnya sangat dipenuhi oleh Al-Quran. Ketika mengatakan syair ini bukan syair murni ungkapan biasa. Kita akan mencoba membaca akal albabnya Imam Asy-Syafi'i. Di mana akal albab dia ini ketika mengungkapkan syairnya. Walau adkhalu nafsi bi jurmi jahannam, walaupun dosa-dosaku itu memasukkan aku ke dalam neraka, aku tak akan putus asa. Akal albab Imam Asy-Syafi'i ketika mengungkapkan syairnya ini adalah surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53-54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Kita sekarang ini berharap perempuan kalau kita berkata-kata, kata-kata kita itu penuh hikmah. Karena apa? Saduran daripada ayat-ayat Al-Quran. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui dirinya, jangan Anda sekalian berputus asa. La taqnat min rahmatillah. Bukan la tayas, la taqnat. Al-qunut. Al-qunut itu adalah ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dosanya tak diampunkan. Lalu dia berkata dalam dirinya bahwa ketika dosa tak diampunkan, buat apa? Maka dia akan melakukan kemaksiatan. Putus asa disertai dengan kemaksiatan itu namanya qunut. Cantik kan bahasa Al-Quran? Demikianlah. Jadi kita boleh membaca akal albabnya Asy-Syafi'i. Akal yang connect dengan Al-Quran Al-Imam Asy-Syafi'i adalah surah Az-Zumar ayat yang ke-53-54. Oke, jadi pada bait yang kedua ini, adalah kerendahan, ketawaduan Imam Syafi'i terhadap Tuhannya, seolah-olah dia mendatangi Tuhannya itu, berharap pada Tuhannya itu dengan perasaan hina. Ini yang dikatakan dengan kekhusyuan. Khusyuk bukan ketika dalam sholat saja, tapi khusyuk ketika menyambut kedatangan ajalnya. Begitu khusyuk hati Imam Syafi'i, begitu tak berharga
Diri Imam Asy-Syafi'i begitu hina, tak bernilai diri Al-Imam Asy-Syafi'i ketika hatinya telah berhubung dengan liqa Allah, berjumpa dengan Allah nantinya itu. Dia mohon ampun atas kesilapan dia. Laksana tanah kering, tanah tandus yang tidak memiliki tanaman, yang tidak ada sesuatu yang dibanggakan, yang tidak ada sesuatu yang akan ditunjuk-tunjukkan ataupun dipertontonkan dan dipamerkan. Itulah Imam Syafi'i. Kebaikannya disimpan, tak ditunjukkan. Yang ditunjukkan, dipertontonkan adalah kekurangan akan dirinya. Bait yang terakhir ini adalah bentuk kecintaan. Ya, jadi rasa takut dibalut oleh para amal saleh, muncul sakinah, dalam ketenangannya itulah muncul rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Oke, ini terakhir baitnya. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa ma siwahu fil wara kana a'jama yaqulu habibi anta su'li wa bughyati kafa bika lirrajina su'lan wa maghnama asunu widadi an yudannisahul hawa wa ahfadu ahdal hubbi an yatasallama wa fi yaqdati syauqun wa fi afwati munan tulahiqu hatwi nashwatan wa tarannama fajurmi azimun min qadimin wa hadisin wa afwuka ya'til abda a'la wa ajsama. Ya Allah, saya mengatakan Imam Syafi'i adalah orang yang istiqamah. Saya memang mengatakan tidak ada ungkapan penuh hikmah seperti ini keluar dari lisan seorang yang tengah didatangi ajalnya. Padahal suasana ketika itu mesti goncang, khauf, hazan. Tapi malaikat turun membawa ketenangan, dibuang rasa takutnya, dibuang rasa sedihnya, yang adalah ungkapan penuh hikmah. Masya Allah. Ya. Apa makna bait itu? Kata Imam Syafi'i, sungguh lesan ini begitu fasih, begitu puitis, begitu indah lantunannya ketika berhubung dengan Tuhan dalam bentuk zikir. Tetapi selain kepada Tuhan, kepada al-wara, manusia, makhluk, sungguh lesan ini kelu, lesan ini begitu ajam, jadi lesan yang asing, yang kalau berkata-kata itu tak tersusun, kalau berkata itu tidak indah. Anda kalau berkata pada manusia sungguh baik, dengan Tuhan tak baik, itu terbalik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau dengan Tuhannya puitis, romantik, dan sastra. Tapi dengan manusia, kelu lesan untuk bercakap. Karena itu semakin banyak bercakap dengan manusia, itu sebetulnya mengurangkan hikmah kita ketika berkata-kata dengan Tuhan kita. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa ma siwahu fil wara kana a'jama. Lalu Imam Syafi'i berkata di akhir hayatnya, yaqulu Habibi anta su'li wa buqiyati. Duhai kekasihku, engkaulah tempat aku bersandar untuk memohon. Su'li wa buqiyati. Ya. Setiap orang yang bercinta, dia hanya akan meluahkan apa yang dia nakkan pada orang yang dicinta. Dan Imam Syafi'i demikian. Kafa bika lirrajina su'lan wa maghnam. Cukup bagi orang-orang yang berharap pada Allah, jadikan Allah sebagai kekasih untuk dimintai. Dan Allah tuh suka kalau dimintai. Makanya kenapa anak itu sentiasa meminta pada kita ibunya? Karena yang dikasihi itu ibunya. Dan kenapa seorang ayah harus membina rasa cinta untuk anaknya? Karena pada hakikatnya anak itu jauh dengan ayah. Maka demikianlah ayah sangat ditakuti oleh anak-anaknya, tapi ibu sangat didekati. So ada masalah, kembali pada tempat merujuk. Untuk meminta, untuk berkongsi, untuk berbagi. Itu dialah, kita bayangkan, dia laksana kita berhubungan dengan Tuhan kita. Kita berinteraksi dengan Tuhan kita. Yaqulu anta habibi. Ya. Engkaulah kekasihku. Anta su'li wa bughiyati. Engkaulah yang aku pinta. Masya Allah. Lalu Asy-Syafi'i mengatakan, Asunu widadi an yudannisahul hawa. Aku berusaha akan melindungi rasa cintaku yang telah aku wujudkan ini. Widad, itu adalah cinta yang sudah dibahasakan. Aku akan jaga cinta yang telah aku bahasakan ini. Supaya
tidak ternoda an yudannisahul hawa, oleh hawa nafsu. Jadi hidup kita ini kalau sudah mencintai Allah, sudah berharap kepada Allah, kita akan jaga kecintaan ini agar menjadi sesuatu yang murni, yang tidak dicemari oleh namanya hawa. Jadi hawa itu dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai pencemar, sebagai racun yang akan mencemari yang namanya kesucian jiwa itu. Wa ahfadhu ahdal hubbi an yatathallama. Aku akan coba menjaga janji cintaku. Pernah kita berjanji pada Allah, ya Allah aku mencintaimu. Itu mesti dijaga, itu janji cinta. An yatasallama, agar tidak tercalar janji itu oleh dosa. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa fi yaqdati syaukun, dalam sedarku, dalam sedarku aku merindu. Kalau kita sedar, apa yang kita lakukan tuan-tuan? Sedarnya kita ketika kita bangun dari malam, lalu kita bermunajat, lalu kita merindu Tuhan yang kita munajati itu. Wa fi yaqdati syauqan, sedarku adalah merindu. Wa fi afwati munan, senyapku, diamku adalah penuh dengan pengharapan. Diam tapi berharap. Dua perkara inilah yang akan sentiasa mengiringi langkahku. Ibaratnya aku udah dibuat mabuk. Mabuk itu adalah naswa. Naswa itu udah dibuat mabuk, kepayang oleh rasa cinta itu, oleh rasa rindu itu, sehingga dalam ingatan hanyalah Allah, sehingga dalam harapan hanyalah ampunan dan juga maghfirah Allah. Untuk jumpa sang kekasih perlu kebersihan, perlu kesucian jiwa, dan yang mensucikan jiwa kita hanyalah Allah. Melalui apa? Adanya ampunan dan adanya kemaafan itu. Itulah yang dipinta oleh orang yang merindu. Kalau hari ini kita masih meminta selain daripada keampunan dan kemaafan dari Allah, maknanya kita belum merindui untuk jumpa Allah. Maknanya kita harapkan bukan lagi berjumpa Allah, tapi masih duduk kekal dekat dunia. Sehingga lisan kita hanya kita minta nikmat dunia, nikmat itu saja. Belum terasa dalam kalbu kita halawatul iman, yaitu kemanisan iman kita. Fajurmi adimun min qadimin wa hadisin wa afuka ya'ti abda a'la wa ajsama. Dosaku begitu menggunung dari yang lalu ataupun yang sekarang. Fajurmi adimun min qadimin wa hadisin wa afuka ya'ti, akan tapi kemaafanmu telah mendatangi dosa-dosaku itu. Mendatangi dosa-dosa hamba itu. A'la, lebih tinggi dari dosa yang ada. Ternyata dosa kita tak seberapa besar dibandingkan kemaafan Allah. A'la wa ajsama. Sangat tinggi kemaafan Allah itu. Maka jangan putus asa. Pengajarannya puan-puan dan tuan-tuan, ketika kita sakit yang kita sangka menuju kematian itu, berharaplah kepada Allah akan ampunan dan kemaafan, yang ampunan itu kita yakin lebih besar daripada dosa yang kita ada, supaya kita tak terjerat oleh rasa putus asa. Ya, puan-puan tuan-tuan, fenomena hari ini pemurtadan berlaku di kalangan ulama, contoh di penjara-penjara ataupun di hospital-hospital itu adalah mereka akan didatangi oleh pastor-pastor, oleh rahib-rahib, dan akan diletakkan misalnya Walkman atau kamera atau apa yang boleh didengarkan supaya memesongkan ingatan mereka. Tapi jangan takut. Hal itu pernah berlaku pada masanya Muhammad Nasir di Indonesia. Ketika sakit didatangi orang Kristen, dimasukkan lagu gitu ya untuk memesongkan, tetapi Allah sudah menjanjikan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Tetap matinya dalam keadaan tersenyum, tetap matinya dalam mengucapkan kalimat syahadah, benda ini akan ditiadakan langsung oleh Allah Ta'ala. Baik perempuan, hari ini hari Jumat, kita berharap, kita mohon kepada Allah agar kita berjumpa Allah. Tetapi kita mohon kepada Allah, ketika berjumpa Allah, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu mungkin kita sering ya berdoa dalam qiyam kita. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, warzuqni taubatan nasuha, wa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, saya mohon Engkau matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kurniakan aku taubat yang sebenar taubat.
Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, tetapkan kalbuku dalam keadaan takwanya, dalam keadaan taatnya. Ya Allah, apabila kita melihat Imam Syafi'i seperti ini kematiannya, apa yang dapat kita pikirkan? Apa yang dapat kita contoh? Apa yang dapat kita lakukan hari ini? Tak lain tak bukan adalah spirit harapan yang ditunjukkan oleh Al-Imam Syafi'i kita jalankan. Apakah itu? Pertama, bertakwalah, buah amal saleh. Bertakwalah, tinggalkan amal saleh. Pelajarilah Al-Quran, kenalilah perintah Allah dalam Al-Quran, tinggalkanlah larangan Allah dalam Al-Quran. Combine dengan ittiba sunnah. Combine perkara ini dengan ittiba sunnah. Ya, apa yang Rasulullah tambahkan? Tambahkan artinya jelaskan lebih. Tabiin. Apa yang perlu kita laksanakan? Apa yang perlu kita tinggalkan? Maka kita akan jadi orang yang bertakwa. Seterusnya, baletlah segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan sebentuk doa. Ya, ada satu ungkapan terakhir sebagai penutup, Puan-puan dan tuan-tuan. Ketika kematian mendatangi kita, Allah tak pernah memberitahukan kita. Tapi sebaliknya, Allah mendatangkan yang namanya bisikan. Bisikan apakah itu? Bisikan syaitan, bisikan nafsu, bisikan hawa yang sentiasa mengalir dalam darah kita. Syaitan mendatangi kita ketika kita dalam keadaan tidak tahu. Dia mengetahui kita dan kita tak tahu. Ya. Lalu Allah perintahkan kita untuk pegang teguh agama Allah. Allah perintahkan kita untuk pegang teguh kebenaran. Lalu bagaimana caranya kita selamat? Ketika kematian tak diberitakan, pada masa yang sama, syaitan datang untuk mengganggu kita. Dan syaitan mengetahui kita tak tahu dia. Lalu kita diberitakan Allah untuk pegang teguh namanya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kalau bukan karena kehendak Allah yang menjaga kita, mustahil kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka berdoalah sentiasa, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya, semoga Allah mendengarkan harapan kita, harapan seorang hamba yang sudah mengenali Tuhannya, harapan untuk berjumpa Allah, harapan untuk mendapatkan kitab catatan amal dari arah kanan, harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan seterusnya. Allah berkehendak dengan apa yang kita harapkan dan Allah makbulkan apa yang kita harapkan sehingga Allah mudahkan jalannya kita menuju apa yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman kepada rekan-rekanku sekalian yang berbahagia, kitab ini ya mungkin satu ketika nanti Ustazah kalau sudah boring dengan teori-teori, boring dalam arti satu masa kita ingin belajar tentang alam begitu ya. Selepas kita sudah berteori Al-Quran, kita coba kaitkan dengan alam. Mungkin satu ketika nanti Ustazah akan pilihlah syair Imam Syafi'i yang beliau boleh combine antara Al-Quran, As-Sunnah dengan fakta alam semesta dibalut dalam satu ungkapan yang indah yang boleh kita hafalkan, boleh kita senandungkan, bahkan ungkapan senandung ini penuh dengan makna atas hubungan antara akal albab dengan akal absarnya. Jadi puan-puan tuan-tuan, ada yang sudah membeli buku ini, ada juga yang sudah memesan buku ini, ada juga yang sudah membayar buku ini tapi belum dapat. Tetapi insya Allah pada akhir bulan ini jika tiada halangan, buku ini sudah akan sampai. Jadi bagi siapa yang nak buku ini ya, nanti akan dimaklumkan pada akhir bulan. Dan kalau nak itu maknanya tak payah bertangguh, sebab pengalaman kalau kita sudah buat pre-order pun ditanyakan pun tak respon-respon. Jadi siapa yang cepat, siapa dapat. Bagi saya begitulah. Tapi insya Allah akan ada 50 naskah yang akan datang. Barang siapa yang cepat untuk membuat penempahan dan bayaran mungkin akan segera diuruskan perkara itu. Cuma puan-puan tentuan nanti akan muncul kekecewaan. Mungkin lah. Seandainya ada yang tersilap itu qadar Allah ya. Tapi insya Allah 50 buku itu akan sampai dan dia akan mengikut terus senarai orderan. Dan saya sebetulnya sekarang ini lebih mengarahkan puan-puan dan tuan untuk merujuk kepada literatur yang sifatnya primary daripada secondary. Jadi macam ini kan terus daripada Diwan Asy-Syafi'i.
daripada Imam Syafi'i. Jadi terus kepada seorang tokoh yang tidak diragukan lagi capability-nya, authority-nya dalam bidang Quran ataupun sunnah. Ya, jadi kita coba mengusik lah melalui buku ini pemikiran beliau macam mana sehingga kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan coba sedikit-sedikit nanti mengkaji metodenya Imam Syafi'i dalam bersyair, bagaimana kita nanti akan menghargai alam semesta, laksana beliau yang begitu menghargai setiap fenomena yang dia saksikan dan tercipta dalam bentuk ungkapan yang begitu indah yang namanya asyair. Ya, Imam Asy-Syafi'i, asyair. Itu saja maklumat dari Ustazah, ya. Minta maaf, handphone Rami nih, Ustadz nih. pendrive ada order kat situ ya, dimaklumi. Kelas pun kat situ. Yang lain-lain pun dekat situ semuanya lah, adalah banyak lain saya tak sebutkan, termasuk nanti buku lah kan. Jadi saya cubalah nanti bantu suami saya lah untuk cek data-data yang kadang tersilap pandang, terlepas pandang. Kepada puan-puan ya, saya mewakili, saya minta maaf kalau sudah buat payment tapi belum dapat bukunya. Tolong kalau sudah buat payment, belum dapatkan tracking number, call dia. Ya. Kalau tak call dia, lupa nanti. Jangan takut, jangan begini. Saya percaya aja lah Ustadz juga manusia, dia lupa. Ya, percaya dalam arti akan memberikan, ya, mengirimkan. Tapi kalau lupa macam mana? Ya, perlu diingatkan baik-baik ya. Ustadz, saya sudah buat bayaran misalnya seminggu yang lalu. Dah dikirim ke, begitu tanya, sebab kalau tak di follow up begitu, kita hanya menganggap Ustadz ini dah sempurna, dah ingat sekali lah kan. Tolong diingatkan sekali lagi, karena itu saya bagi tahu handphone dia itu sudah crowded ya, dah banyak benda-benda kat situ. Jadi saya pun sempat ada seorang puan yang nama itu hampir sama, antara Z dengan J itu sama. Jadi bila pesan itu dianggap nama satu, jadi yang satu tak dilayan, mungkin nanti kecil hati, itu wajar, saya wajarkan, dan memang berlakulah benda itu. Jadi saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada puan-puan dan tuan-tuan, yang kadang pesan pendrive juga kan, langsung dihantar jawaban seketika begitu ya, ini sekian. Itu maknanya fahamlah bahwa kalau nak segera buat payment dan akan dikirim, begitulah. Ya, tak ada banyak masa nak cakap lebih lah di situ. Jadi terus bagi nombor akaun kat situ. Ya, saya mewakili pihak Rami. Kami minta maaf ya di atas banyak kekurangan dalam melayan buku, melayan pendrive. Ya, jadi insya Allah puan-puan, tuan-tuan jangan bosan ya nak mengingatkan kami menagih janji lagi atau menagih buku yang belum dikirim yang sudah dibayar itu. Insya Allah akan mendapatkan penjelasan. Wallahu a'lam. Ada tak buku ini, Bi? Buku Thariq Suwaidan tentang Imam Syafi'i yang memudahkan. Sudah ada satu buku Thariq Suwaidan. Ya. Ada satu buku tentang Imam Asy-Syafi'i, dan buku ini ditulis oleh Dr. Thariq Suwaidan, dan buku ini menjadi bacaan saya pertama sebelum saya buat kajian tentang fiqh hadis Imam Asy-Syafi'i. Mudah, bergambar tak yang ini? Mudah, ada gambar, dan untuk anak-anak pun yang sudah mulai masuk umur 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sangat berkelayakan untuk diperkenalkan buku ini tentang siapakah Imam Asy-Syafi'i itu. Jadi buku kalau sudah dibuka, insya Allah sangat mudah, sedikit perbincangannya, tapi go to the point lah poinnya, dan cepat habis karena tak sabar nak tengok sebab dia bergambar. Lepas itu huraiannya simple, poin-poinnya dan maklumatnya banyak kita dapatkan, jadi kita tahu siapa Imam Syafi'i itu. Buku yang bertajuk Biografi Imam Asy-Syafi'i, Kisah Perjalanan dan Perjalanan Hidup Seorang Mujtahid, ditulis oleh Dr. Thariq Suwaidan. Dia dari segi keilmuan luar biasa. Banyak buku beliau Thariq Suwaidan ini ya. Dan antaranya bukunya juga diambil oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi kajiannya insya Allah tak diragui ya. Dan saya cadangkanlah rekomen terkait dengan Diwan Syafi'i ini untuk tahu siapa Syafi'i. Di sampingnya buku inilah. Dan insya Allah nanti
Saya akan pilih-pilih tajuk-tajuk daripada sini untuk direnungkan, dan ini sebagai pengantar bagaimana kita mengenal siapakah Imam Asy-Syafi'i itu. Ya, puan-puan ya. Oke. Kalau boleh sepasang inilah kalau tempah. Ya, bagus. Satu disyarah oleh Dr. Emil Badik Yaakob, seorang dokter juga, ya, dokter akademik. Ini juga dokter akademik, dua-duanya insya Allah. Ya, saya rekomen dua ini.